Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nasiruddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 24. Di sini ulun akan menyampaikan tugas, yaitu ujian tengah semester mata kuliah integrasi ilmu yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafi'i MAG. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu integrasi itu adalah integrasi ilmu adalah proses menyatukan berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap suatu persoalan atau fenomena. Nah, dalam kehidupan nyata banyak hal yang mana itu tidak bisa dijelaskan atau diselesaikan hanya dengan satu jenis ilmu saja. Maka oleh karena itu, integrasi ilmu ini menjadi penting agar sebagai sudut pandang dari disiplin ilmu yang berbeda bisa saling melengkapi. Misalnya dalam menghadapi masalah lingkungan, kita tidak cukup hanya menggunakan ilmu biologi untuk memahami kerusakan alam. Nah, jadi kita juga membutuhkan ilmu ekonomi untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat. Nah, ilmu hukum untuk mengatur kebijakan, dan bahkan ilmu sosial untuk memahami perilaku manusia terhadap alam. Dengan menggabungkan semua itu, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, jadi integrasi ilmu ini bisa dipahami sebagai usaha untuk menyatukan pengetahuan dari berbagai bidang agar kita bisa melihat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang utuh dan tidak terkotak-kotak. Dan integrasi ilmu sebenarnya sudah muncul sejak peradaban Islam klasik, khususnya pada masa keemasan Islam, kisaran abad ke-8 sampai 13. Nah, pada masa itu para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd telah mencoba menggabungkan antara ilmu-ilmu kealaman dan filsafat dengan ajaran agama Islam. Bagi mereka tidak ada pemisahan antara ilmu dan agama. Nah, keduanya adalah jalan untuk mengenal kebenaran dan memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan dari wahyu atau agama dan pengetahuan dari akal atau ilmu diyakini saling melengkapi, bukan bertentangan atau bertolak belakang. Setelah peradaban Islam itu melemah dan Barat mengalami kebangkitan ilmu lewat Renaissance sains dan revolusi ilmiah itu, ilmu dipisahkan dari agama dan pendekatan sekuler menjadi dominan. Ilmu modern itu berkembang tanpa nilai-nilai spiritual. Lalu umat Islam itu banyak mengadopsi tanpa kritik akibatnya. Terjadi keterputusan antara ilmu dan ajaran Islam. Kesadaran untuk mengintegrasikan kembali ilmu dan agama muncul kembali pada abad ke-20. Terutama di dunia Islam modern. Di Indonesia, gagasan ini tampak dalam pendidikan tinggi Islam seperti universitas kita, UIN, Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri, yang mulai menggabungkan studi keagamaan dengan ilmu umum dalam satu sistem. Nah, tokoh-tokoh penting yang mendorong integrasi ilmu di era modern ini antara lain ada Syekh Muhammad Naqib Al-Atas,
yang berbicara tentang islamisasi ilmu pengetahuan, dan Ismail Al-Faruqi, ya, yang memperkenalkan istilah Islamization of Knowledge. Mereka menekankan bahwa ilmu modern itu harus disaring dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar apa? Agar tidak membawa dampak negatif terhadap umat. Namun usaha integrasi ini juga menghadapi beberapa masalah. Nah, salah satunya adalah masih adanya anggapan bahwa ilmu umum seperti fisika, biologi, atau ekonomi itu harus bersifat netral dan tidak perlu dicampur dengan nilai-nilai agama. Nah, sebaliknya ada juga kelompok yang menolak ilmu modern karena dianggap bertentangan dengan Islam. Nah, padahal tidak semua ilmu itu bermasalah. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga pengajar dan peneliti yang benar-benar menguasai baik ilmu agama maupun ilmu umum secara mendalam. Ini membuat integrasi ilmu seringkali hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata. Nah, di sisi lain juga masih ada perdebatan soal metode, misalnya bagaimana cara menggabungkan wahyu dan akal dalam satu sistem ilmiah. Nah, apakah semua teori ilmiah harus dicocokkan dicocokkan dulu dengan Al-Quran, atau cukup dijadikan alat untuk memahami konteks keislaman? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan atau perdebatan. Nah, jadi integrasi ilmu itu adalah usaha penting, ya, usaha penting dalam membangun peradaban Islam yang utuh, untuk melaksanakannya itu membutuhkan pemahaman yang mendalam, kritis, dan simplistis, ya. Kita perlu ilmuwan muslim yang mampu berdiri di dua kaki, ya, kuat dalam agama tetapi juga ahli dalam ilmu pengetahuan modern. Hanya dengan itu integrasi ilmu bisa benar-benar menjadi kenyataan, dan bukan sekedar wacana. Kemudian ada perbedaan cara pandang Said Hussein Nasr dan Ismail Al-Raji Al-Faruqi dalam mengupayakan islamisasi ilmu. Baik. Pertama, Said Hussein Nasr dan Ismail Raji Al-Faruqi ini adalah dua tokoh besar dalam gagasan islamisasi ilmu. Tetapi keduanya itu memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, baik dari pandangan dasar maupun dalam metode. Said Hussein Nasr yang pertama memulai dari kritik terhadap ilmu modern yang menurutnya sudah kehilangan dimensi spiritual. Nah, ia juga melihat bahwa ilmu pengetahuan modern yang berkembangnya di barat bersifat materialistik dan sekuler, sehingga tidak hanya jauh dari nilai-nilai agama, tetapi juga merusak hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Nah, itu bagi Nasr masalahnya bukan hanya pada sisi ilmu, tapi pada akar filsafat dan pandangan dunianya yang sudah tidak Islami. Oleh karena itu, dia menekankan akan pentingnya kembali kepada tradisi intelektual Islam yang memandang ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut beliau, Said Hussein Nasr tadi, ilmu itu harus didasarkan pada wahyu dan akal hanya digunakan dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan petunjuk ilahi. Nah, sedangkan berbeda dengan Said Hussein Nasr tadi dengan Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, beliau ini Ismail lebih pragmatis dan konseptual. Ia tidak menolak ilmu modern sepenuhnya, tetapi menganggap ilmu-ilmu tersebut perlu diislamisasi, yaitu disusun ulang agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, Al-Faruqi percaya
bahwa ilmu modern ini bisa dimanfaatin. Nah, tetapi harus dimasukkan ke dalam kerangka Islam. Nah, baginya masalah utama umat Islam itu bukan terletak pada ilmu barat itu sendiri, melainkan pada cara umat Islam mempelajarinya tanpa membawa nilai-nilai Islam ke dalam proses tersebut. Nah, oleh karena itu, ia mendorong pengembangan kurikulum yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum, serta mendorong para ilmuwan muslim untuk menulis kembali ilmu pengetahuan dengan landasan tauhid dan etika Islam. Nah, kemudian secara sederhana, Said Nasr itu melihat islamisasi ilmu sebagai sebuah proses kembali ke tradisi spiritual dan metafisik Islam yang mendalam. Sedangkan Al-Faruqi itu melihatnya sebagai usaha rekonstruksi ilmu modern. Agar apa? Agar sesuai dengan Islam tanpa harus menolak seluruh pencapaian sains barat. Nah, perbedaan ini juga menunjukkan pendekatan yang lebih filosofis pada Nasr dan lebih praktis pada Al-Faruqi. Nasr banyak berbicara, ya. Beliau itu banyak berbicara di tingkat ide dan makna. Sementara Al-Faruqi ini beliau itu lebih fokus pada perubahan sistem pendidikan dan penulisan ilmu. Nah, keduanya sepakat bahwa ilmu itu harus kembali diarahkan kepada Tuhan. Tapi jalan yang mereka ditempuh berbeda. Tapi jalan yang mereka sama-sama kembali diarahkan kepada Tuhan walaupun jalannya itu berbeda. Nah, perbedaan ini penting karena mencerminkan dua model islamisasi ilmu. Nah, yang pertama itu mengedepankan kedalaman spiritual dan satu lagi mengedepankan perubahan sistematik dan institusional, ya. Kiranya itu dari apa yang ulun sampaikan. Kalau ada salah dan kurang mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafi'i MAG yang telah membimbing kami mengampu dalam mata kuliah integrasi ilmu. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami semuanya bermanfaat dan kembali kepada Bapak juga kebaikannya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.